dari dulu ya. Kalian siapa? Ulangi, lali biar ada ya. Kalau ditanya kalian siapa, relawan bukan bayaran. Kompak ya. Kalian siapa? Relawan bukan bayaran. Makanya ojo jalur bayaran. Duit mbahmu ya bayar. Bapak Ibu sekalian, menarik ada dua hal pertama yang tadi disampaikan. Yang pertama, menanyakan bagaimana nanti programnya Bu Jokowi. Ya kan? Betul. Betul. Saya ini Jokowi saya isu program. Dan aku kasih jawab apa? Soalnya Cak ya. Sekarang ini di Jakarta banyak diskusi-diskusi. Saya baru pulang hari Selasa lalu ada diskusi misalnya tentang kedaulatan pangan. Minggu sebelumnya tentang maritim. Minggu sebelumnya tentang energi. Jadi sekarang di Jakarta dan di tempat lain juga sekarang kan sudah ada diskusi online masuk dari lewat berbagai saluran, misalnya tentang program ketahanan atau kedaulatan pangan. Apa sih nanti programnya? Itu sekarang lagi digodok. Tapi yang kebetulan memang jadi persoalan sekarang, di saat ada beberapa orang pemikir, praktisi mikir program, yang lain mikir kursi, ya kan? Dan ini karakter orang. Nek ono gawe kita kerja, pecinta. Saya dipercaya untuk menjadi Ketua Nasdem Jawa Timur. Jadi nanti menjadi mitra koalisi sama Mas Bambang. Mungkin PDIP Jawa Timur juga akan berganti. Yang ganti mungkin Mas Bambang ini. Atau Mas Saleh gitu. Dalam kaitan ini, saudara, tadi ada yang menyebut bahwa relawan luar biasa. Iya. Nanti saya ingin sedikit garis bawahi. Tapi saudara-saudara, betul? Sampean ujuk-ujuk tanda tangan serat kemarin dapatnya berapa Jokowi? Berapa ratus juta? 70 sekian juta semua tanda tangan ketika awal pilpres misalnya datang rame-rame ke KPU seluruh Indonesia pasti tidak diterima, begitu kan? Nah, karena ada partai PDIP pemilih ini dua yang di depan itu pemilih PDIP Jawa Timur menang di Jawa Timur, kemudian ditambah Nasdem. Kalau yang lain-lain tidak ikut sebetulnya dua sudah cukup. Itu bisa mengantarkan Jokowi secara administratif, yuridis. Itu. Alhamdulillah ditambah PKB dan seterusnya, Hanura dan seterusnya. Jadi ini penting. Nah, saudara, karena secara pengusung dan seterusnya dengan partai pengusung, saudara punya sejarah yang luar biasa. Baru kali ini sejarah Indonesia relawan bisa menjadikan presiden, menjadi pemimpin atau dari barat JT. Tapi ini luar biasa dalam konteks apa? Bukan hanya dalam konteks politik. Jokowi kalau berhasil bukan hanya memimpin 5 tahun, tapi 10 tahun. Dan itu pasti membutuhkan relawan berikutnya. Tetapi yang lebih penting untuk sukses 5 tahun dan kemudian setelah itu mau 10 tahun, berarti relawan setiap hari harus menjadi mata telinganya Pak Jokowi. Apa dampak yang akan diperoleh ketika itu berlangsung efektif? Dampak yang didapatkan adalah negara ini akan menjadi semakin baik. Dan yang membuat semakin baik adalah relawan. Karena pemerintah yang ada di daerah ketika mau ngutil gak sida ngutil soal kono ana relawan. Ngutil mereka perlu ngutil gak panik apa ada korupsi. Kalau korupsi cuma besar ya kan, ngutil kan titik, ngutil gak panik. Oleh karena itu saya setuju relawan menjadi mata telinga. Jadi kira-kira mirip seperti intelijen negara. Cuma ini lebih terbuka. Ono postune, ono iki gak usah ditutup. Nah, saya Nawa ini piro? Songo. Cita?
keinginan, cita-cita. Saya minta itu harus difotokopi oleh relawan, disampaikan kepada relawan, disampaikan relawan kepada rakyat. Ini loh Pak Jokowi, ini loh nawacita. Kemudian nanti implementasinya seperti apa? Nah di situ saudara-saudara. Kalau ini diganggu-ganggu oleh DPR RI, ini diganggu-ganggu oleh yang lain-lain, diganggu. Padahal itu menjadi bagian dari program ketika disampaikan tempat kampanye. Betul. Kalau DPR pengusung kemarin, ya kan kemudian di DPR-nya ngelenyom, melempar relawan yang teriaki, hei DPR, konikus. Yang saya sampaikan, terima kasih, selamat, sukses, dan sekali lagi kalau kita bersyukur, setelah itu kita bekerja terus, insya Allah. Kalau sudah yang lebih muda, Pak Bambang BH, yang wali kota dari Gus Coy, pendekar DPR ngomong, saya mau ngomong apa lagi? Ini begini ya, ini saya ini terus saya kira kalau ada ikuti saya ke pasar. Kita sadari bersama, karena kenapa katanya Bung Karno, dalam kapitalisme yang terjadi manusia menghisap manusia yang lain, bangsa menghisap bangsa yang lain, dan itu akan terus mengincar pemerintahan Pak Jokowi. Menyangkut masalah BBM tadi Pak Jokowi berkali-kali menegaskan bahwa bukan penghapusan subsidi tapi mengalihkan subsidi dari yang tadinya bantuan langsung semaput, dia karena tidak produktif, dialihkan untuk kegiatan-kegiatan produktif di rakyat. Jadi bukan dihapus, dialihkan untuk aktivitas yang produktif. Nah, kenapa Pak Jokowi ngotot seperti itu? Karena satu, devisa negara yang tertinggal itu tidak tercukupi untuk 6 bulan ke depan. Mau belanja pakai apa? Setelah jadi nggak ada duit, ya sudah. Apalagi program kerja struktur anggaran BPM